Praktikum materi sistem reproduksi. Selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seputaran sistem reproduksi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putra Manurung. Yang pertama adalah pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Ini bertujuan untuk keberlangsungan spesies di dunia, atau dapat disingkat dengan sistem reproduksi manusia, merupakan sistem organ yang digunakan untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis. Penis merupakan organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat dikeluarkan melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Yang kedua yaitu skrotum, yang merupakan bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Fungsi skrotum yaitu untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah alat reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu vagina, yang berfungsi sebagai alat kopulasi wanita dan juga sebagai saluran kelahiran, yang dimana dindingnya berlipat-lipat dan mengembang saat melahirkan bayi. Yang kedua, oviduk atau tuba fallopi, yang dimana fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga, rahim, yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang selanjutnya adalah masalah atau penyakit yang disebabkan jika tidak merawat sistem reproduksi. Yang pertama adalah endometriosis. Endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul. Yang kedua adalah sistitis. Sistitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Yang ketiga adalah mioma uteri. Mioma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Yang keempat adalah kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia atau human papilloma virus. Dan yang terakhir adalah HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang selanjutnya adalah cara menjaga dan merawat sistem reproduksi kita. Yang pertama adalah merawat kebersihan organ intim dengan baik. Memelihara kebersihan alat kelamin adalah salah satu bentuk komitmen untuk menjaga kesehatan reproduksi. Untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, yang kita lakukan adalah yang pertama, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Yang kedua, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang ketiga, menghindari sabun wangi seperti sirih, deodoran, bedak, karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Cara yang kedua adalah makan makanan sehat. Cara lain untuk menjaga kesehatan organ reproduksi
dengan memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika Anda terbiasa makan makanan yang sehat dan bergizi, tubuh akan terasa makin sehat dan bugar. Yang ketiga adalah berhubungan seks yang aman. Berhubungan seks yang aman didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari pasangan dari risiko penyakit menular seksual. Yang keempat adalah rajin cek kesehatan reproduksi ke dokter. Beberapa orang mungkin baru memeriksa kondisi kesehatan reproduksi ketika sedang merencanakan kehamilan. Padahal, meski Anda sedang tidak berencana hamil, sistem reproduksi tetap harus diperiksa secara rutin untuk mencegah berbagai penyakit di kemudian hari yang bisa muncul tanpa gejala. Dan cara yang terakhir adalah terapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh yang akan ikut mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi Anda. Sekian dari saya mengenai materi atau pembelajaran mengenai sistem reproduksi. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.